Salam bagi kita semua. Perkenalkan saya Jeffrey Armstrong Sinaga dengan NIM 4222101020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS dari kendali robotika dengan real case study Electrical Vehicle Charging Optimization with Artificial Neural Network atau ANN. Nah, latar belakang dari permasalahan ini sendiri yaitu di mana kendaraan listrik atau EV menjadi bagian penting dalam transportasi, namun pengisian daya baterai EV-nya belum dioptimalkan. Oleh karena itu, daya baterai dan umur baterai itu tidak bisa bertahan lama dan terjadi kemungkinan untuk kerusakan. Nah, permasalahan sendiri ada pengisian daya cepat menyebabkan suhu baterai meningkat sehingga melebihi batas aman, kemudian tidak efisiennya energi pengisian daya, kemudian tidak ada sistem prediktif yang efektif. Kemudian untuk dampak dari permasalahan itu ada risiko kerusakan baterai, penurunan umur baterai, dan biaya operasional lebih tinggi karena efisiensi pengisian rendah. Nah, untuk kajian teori sendiri, ANN adalah salah satu jenis algoritma machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Nah, mengapa ANN? Karena kemampuannya dalam menangani data non-linear seperti hubungan antara tingkat pengisian, suhu, dan waktu. Nah, ANN ini juga bekerja dengan cara belajar dari data historis untuk menghasilkan data yang akurat. Kemudian untuk prinsip ANN, struktur ANN ada lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden layers, dan lapisan output. Kemudian ada algoritma pembelajaran itu menggunakan backpropagation untuk memperbaiki bobot berdasarkan error. Kemudian ada fungsi aktivasi relu, sigmoid atau softmax untuk memetakan hubungan kompleks. Nah, untuk dataset dan preprocessing, ada untuk inputnya sendiri yaitu ada tingkat pengisian awal, suhu baterai, kecepatan pengisian, siklus pengisian sebelumnya. Kemudian ada target outputnya itu ada 2 waktu pengisian, suhu akhir. Kemudian ada parameter tambahan itu efisiensi energi dan keselamatan suhu baterai. Nah, flowchart sendiri itu dari mulai terus menghasilkan data sintetis, kemudian ada proses. Nah, dipisah menjadi dataset dan data trend, terus didefinisikan model ANN, kompilasi model, latih model, dan jika sudah selesai maka dia akan lanjut ke visualisasi hasil, buat prediksi. Nah, jika suhu aman maka akan muncul notifikasi suhu dalam batas aman, jika tidak akan muncul peringatan. Kemudian ada evaluasi model, terus hitung efisiensi energi, dan baru selesai. Oke, berikut saya akan jelasin mengenai programnya. Di sini programnya mulai dari library NumPy untuk komputasi matematik khusus array, TensorFlow untuk komputasi model matematik khusus untuk machine learning, TensorFlow keras ini untuk API dari TensorFlow, dan Matplotlib untuk visualisasi dari data itu sendiri. Nah, di sini ada penghasil generate data sintetik. Kemudian di sini ada input features-nya, initial charge-nya dari 10 sampai 90%, baterai temperatur dari 20 derajat hingga 37 derajat, charging speed-nya dari rate 1 hingga rate 5, dan charging cycles-nya dari 100 hingga 1000. Kemudian di sini output-nya ada charging time dan final time. Kemudian di sini dibagi dua fitur X dan Y. Kemudian ada manual pre-processing atau nge-scaling, dan di sini split data 80% data trend dan 20% data uji coba. Dan ada ANN model sendiri. Di sini ada layer pertama 64 neuron, layer kedua 32 neuron, dan outputnya ada 2. Dan compile modelnya menggunakan optimasi Adam. Kemudian train modelnya dengan ePODS 50. Evaluasi modelnya itu ada test mean absolute error. Kemudian di sini untuk make prediction, di sini saya menaruh 20% initial charge-nya, 30 derajat untuk temperaturnya, dan 3 rate untuk kecepatan charging-nya, dan 300 untuk service-nya. Nah, jika di print maka jika dijalankan programnya maka akan menjadi seperti ini. Dia akan nge-training terlebih dahulu hingga 50 kali ePODS sesuai dengan yang saya masukkan. Kemudian jika sudah selesai maka dia akan muncul seperti ini. Untuk visualisasinya di sini ada model loss during training. Bisa dilihat dia menurun hingga iterasi ke 50, dia udah menurun dari sini. Kemudian untuk di sini visualisasi dari predicted dan actual charging time. Nah, di sini untuk final temperaturnya. Nah, di sini ada predicted charging time-nya 26,49 menit dengan final temperatur 36,2 derajat. Nah, energi efisiensinya 100,67%, dan labelnya itu temperaturnya masih di dalam safe range. Nah, misalnya di sini saya ganti untuk rate charge-nya jadi 5 dan suhunya misalnya 35 derajat, maka akan muncul error di mana safe range-nya tidak melebihi batas max.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia akan melebihi batas safe. Dia akan muncul peringatan seperti ini. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.